Hari ini ketemu lagi dengan Yes Education. Saya dengan Farid dari tim Yes Education as a study abroad specialist. Hari ini kita mengadakan lagi untuk webinar session. Kali ini bersama dengan University Belfast dari UK. Di sini kita ada Miss Yurika Sunardi dan juga Mas Christian Presley yang mewakili dari QB UK dan juga dari Into Pathway untuk QB sendiri. Di sini juga ada Miss Jessie yang menemani saya untuk webinar session kali ini. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah join untuk webinar session kali ini. Langsung saja tanpa membuang waktu. Jadi kita memulai untuk webinar session. Mungkin pertama dimulai dari Miss Yurika untuk informasi Queen's University Belfast. Silakan, Miss Yurika. Oke, aku izin screen sharing ya. Siap, Oke, sebentar lagi loading. Sudah kelihatan screen aku? sudah. Silakan. Oke, aku share screen dulu. Oke, mungkin bagi teman-teman yang belum pernah kenal aku kenalan dulu. Nama aku Yurika, jadi aku perwakilan dari Queen's University Belfast. Aku based di Jakarta, teman-teman. Jadi nanti kalau ada yang mau nanya-nanya, bisa juga ke JC juga. Aku senang banget, thank you banget. Aku kasih overview aja sedikit mengenai Queen's juga, jurusannya apa aja, dan kenapa sih sekarang UK atau Queen's juga lagi populer untuk anak-anak Indonesia. Nah, jadi sebagai tagline kita, Queen's is like no other, karena memang kita mungkin the only rasa grup yang ada di Northern Ireland, dan juga memang university yang ada di Northern Ireland yang memang sekarang lagi heavily promoting Indonesia memang cuma Queen saja. Jadi we are very different than any other England or Scotland university. Nanti aku jelasin kenapa. Nah, dari segi lokasi, kita lokasi di kota Irlandia Utara namanya. Jadi di kota namanya Belfast. Nah, Belfast itu terkenal sebagai memang salah satu kota yang memang dia punya landscape arsitektur itu bagus banget. Banyak coastalnya, banyak tempat hikingnya, beach, mountain kayak gitu-gitu. Jadi memang banyak sekali outdoor activities yang bisa dilakukan sama nanti murid-murid kalian nanti di sana. Nah, kita lokasi di mana? Lokasi di map yang warna hijau, teman-teman. Nah, Belfast itu kita sebagai untuk UK sendiri kita untuk area sendiri kita memang nempel sama Irlandia. Jadi kalau teman-teman lihat Dublin di bawahnya itu kita kurang lebih sebenarnya cuma 2 jam by bus atau by train dari Dublin. Tapi dari segi pemerintahan, mata uang, hukum semua kita masih masuk UK. Mana kalau aku bilang kota itu unik banget kan kita kota yang masih tengah-tengah nempel sama EU tapi kita part of UK. Nah, kalau kayak di Indonesia, I always say Belfast itu seperti Yogyakarta. So it's a very student city. Belfast itu masuk salah satu kota dengan one of the lowest cost of living. Jadi kalau kalian ada student, ada rencana mereka mau ke UK tapi nggak mau terlalu mahal in terms of living cost-nya, Belfast bisa jadi salah satu yang di-consider ya. Kita juga masuk sebagai salah satu one of the safest city in the region. Jadi memang so far ini udah hampir 8 tahun aku kerja di Queens. Puji Tuhan, alhamdulillah anak-anaknya aman-aman aja, nggak pernah kenapa-napa, nggak pernah ada case yang aneh-aneh. Jadi kita juga senang, kalian juga pasti juga lebih happy karena memang kotanya lebih aman gitu. Nah, living cost-nya paling murah sih gimana sih? Mungkin kalau kayak di London in general gitu ya, sekali makan mungkin bisa 15 sampai 20 pound. Kalau di Belfast itu kalau kayak makan Chinese food itu masih dapat kayak 8 9 pound masih dapat. Jadi masih oke banget. Nah, per bulan student aku kalau dia pure masak ya di sana itu range-nya di angka 250 pound aja. Itu kalau dia pure masak. Ya sama ngopi-ngopi, shopping-shopping dikit 300 lah. Itu udah cukup banget sebenarnya gitu. Nah, plus akomodasi. Nanti aku akan share juga harga akomodasinya kita ya. Nah, kita juga masuk salah satu rank number one actually the most affordable UK towns and cities. Jadi memang affordable banget untuk dari segi kotanya juga dan area lingkungannya juga gitu. Oke, nah untuk dari segi flight, sebenarnya ada banyak flight yang bisa nanti masuk ke Belfast. Tapi kalau aku dari Jakarta, aku suka naik KLM, teman-teman. Jadi Jakarta ke Amsterdam, dari Amsterdam ke Belfast 1,5 jam aja. Tapi kalau misalnya teman-teman anaknya mau naik Qatar atau mau naik Emirates, atau kemarin ada saudara aku bahkan dapat SQ gitu-gitu itu juga boleh. Jadi tergantung nanti pas hari hanya mau beli yang mana. Kalau mau paling murah, jujur Qatar ya. Aku udah sering bandingin, cuma KLM lebih mahal. Tapi enaknya KLM cuma transit sekali aja di Amsterdam, enaknya gitu. Jadi dia langsung direct ke Belfastnya gitu ya. Kalaupun dia Qatar atau Amsterdam atau Emirates, dia bisa turun di London,
Dari London 1 jam aja teman-teman flightnya lagi ke Belfast. Atau dia bisa ke Manchester, dari Manchester juga kurang lebih 1 jam aja gitu. Oke? Nah, ini kotanya aku pribadi suka banget karena memang dia kotanya nggak, yang tadi aku bilang kotanya nggak gede-gede banget, tapi juga nggak kecil-kecil banget, jadi bukan kampung, tenang aja. Nah, ini kita banyak banget landscape arsitekturnya. Kalau teman-teman pernah nonton TV drama namanya Game of Thrones, nah itu sebenarnya syutingnya di sana, di Northern Ireland. Di sini juga ada yang di sebelah kiri atas ini, itu namanya Giant Causeway. Ini salah satu destination turis yang terkenal di sana yang memang sekarang dilindungi sama UNESCO sekarang. Jadi kalau kalian lihat pantai sebelah sana ini sebenarnya sudah Scotland sebenarnya. Jadi dulu tuh ada cerita, ini aku flashback sedikit ya. Ada cerita zaman dulu pas zaman Covid ada cowok main Tinder sama ceweknya ya. Cowoknya dari Northern Ireland, ceweknya di Scotland, teman-teman. Terus dia saking pengen banget ketemu itu cewek tapi nggak bisa traveling, dia nyemplung dong dari sini. Jujur dia berenang. Dia berenang dari Northern Ireland sampai ke Scotland. Aku nggak tahu berapa lama tapi akhirnya dia ditangkap sama polisi laut gitu lah di sana, Navy Seal-nya. Cuman ini actually kalian bisa lihat pantai Scotland Island itu ada di dekat-dekat sini gitu. Nah, di sini juga banyak tempat buat hiking sama pantai di Belfast enaknya gitu. Jadi kalau Sabtu Minggu anak-anak Indo itu biasanya mereka banyak yang hiking, mereka ke pantai kayak gitu-gitu. Jadi masih enak banget gitu. Nah ini tipe castle jadi memang kalau di UK is very common, kota yang middle sampai big city mereka tuh punya castle. Ini kediaman royal family. Kalau mereka lagi nggak datang, mereka akan open ini for public. Jadi kita bisa datang ke sini, bisa ngelihat tempat kediamannya seperti apa, bisa ikut turnya juga. Ini cantik banget sih. Gitu. Ini lokasi cuma 20 menit dari city center, jadi dekat banget. Belfast itu terbagi menjadi 7 quarter, 7 area lah dari kotanya sendiri. Nah, ini aku nggak akan share semua, tapi aku share beberapa aja kurang lebih biar kasih kalian gambaran kotanya seperti apa sih Belfast gitu ya. Nah, yang pertama adalah Linen Quarter. Jadi linen itu adalah penghasil terbesar yang ada di Eropa itu di Belfast sebenarnya. Jadi memang linen quality-nya bagus banget. Di sini ada linen library, ada church juga, ada Grand Opera House juga. Sama kalau kalian lihat di sebelah kiri bawah itu sebenarnya the oldest bar di sana yang kemarin dipakai buat tempat syuting. Jadi kalau kalian punya Netflix, kalian bisa searching filmnya judulnya Lift, Lift yang main Kevin Hart. Itu syutingnya di sini di Crown Bar namanya. Jadi nanti bisa cek-cek ya kalau mau lihat ya. Nah, yang kedua adalah Titanic Quarter. Jadi memang Belfast itu sangat-sangat terkenal dengan Titanicnya karena dulu kapalnya itu dibuatnya di Belfast. Makanya jurusan yang sekarang populer juga salah satunya adalah engineering karena dulu kita yang ngebuat kapal Titanic yang sebelum mereka berangkat gitu ya. Dulu kita punya yang buat. Jadi di sini ada museumnya, ada hotelnya juga sama masih ada bekas-bekas pembuatan kapalnya dari zaman dulu. Cathedral Quarter ini dekat banget sama City Center, teman-teman. Jadi aku pribadi suka banget ke sini karena di sini ada sekitar 40-50 restoran around the campus. Jadi memang nyaman banget kotanya, ada katedral juga di daerah sini. Jadi kalau anak-anak mau dari kampus jalan kaki ke sini itu kurang lebih sekitar 20 menitan aja. Jadi nggak gitu jauh, ya. Nah, ini University Quarter, jadi Queens itu kita punya area sendiri, khusus area university. Jadi selama anak-anak udah ada di sana, mereka tinggal jalan kaki aja kemana-mana, ke gedung, ke akomodasi, ke tempat makan, buat tinggal jalan kaki. Karena kita ada areanya sendiri buat university-nya, gitu. City Center ini juga salah satu yang aku suka banget. Di sini ada Saint George Market, jadi memang weekend market, jual buah-buahan, sayur-sayuran, makanan-makanan lokal Irish. Kalau kalian lihat di sebelah kiri bawah yang gedung lampunya warna pink itu city hall-nya kita teman-teman. Jadi masih ada pemerintahan yang kerja di situ ada. Nah di kiri kanannya itu gedung-gedungnya itu semua tempat shopping. Jadi kayak Primark, Next, Zara, Topshop apa gitu-gitu semua brand-brand tuh masih ada. Tenang aja. Jadi kalau anak-anak mau shopping masih bisa gitu ya. Kotanya seperti ini. Jadi cantik banget. Again, dia nggak gede-gede banget, dia nggak segede London, nggak segede Manchester atau kota-kota besar lainnya, tapi dia juga bukan kampung, tenang aja. Jadi kalau aku bilang, dia persis mirip-mirip kayak Jogja, very student city, mana-mana bisa jalan kaki gitu. Ya, ini tipe shopping mall ya. Kita mungkin shopping mallnya nggak segede di Indonesia. Kita punya 2 teman-teman shopping mall di sana. Jadi kalau anak-anak Indo yang mau shopping, mereka bisa ke sini atau sekarang mereka banyak kan sekarang shopping online sih dari Amazon gitu. Oke? Nah, ini yang juga buat aku penting banget, Asian supermarket. Jadi kita di sana juga banyak banget Asian supermarket, nggak usah khawatir. Yang di bawah kanan ini itu ada dalamnya Saint George Market seperti ini teman-teman. Jadi ini weekend marketnya. Mereka buka dari hari Jumat, Sabtu, dan Minggu gitu.
Nah, ini tipe Asian supermarketnya, kita juga punya toko daging halal, supermarket halal gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang kalian punya studentnya yang muslim juga nggak usah khawatir. Teman-teman yang suka belanja grocery shopping di Chinese supermarket itu juga banyak banget pilihannya gitu. Oke, Seobat University, jadi Queen's itu sudah ada dari tahun 1845, kita uni ke-9 tertua yang ada di Inggris. Yang aku suka sendiri, Queen's itu kita masih predominantly itu anak lokal, teman-teman. Jadi kita masih cuma 17% internasional, sisanya itu semua anak lokal. Jadi yang aku suka adalah ketika anak-anak kita berangkat ke sana, mereka itu benar-benar satu kelas itu banyak kan tuh sama anak lokal, especially S1 ya. Kalau S2 memang masih predominantly anak internasional, kalau anak S1 kita masih predominantly anak lokal gitu. Kita salah satu member of Rasegroup Universities. Mungkin kalau bagi yang belum tahu Rasegroup itu apa, Rasegroup itu adalah kumpulan 24 university yang ada di Inggris. Dari 160 university ada 24 yang kita bilang namanya Rasegroup. Rasegroup itu sama seperti kalau kayak di Australia kita bilang Group of Eight, ada 8, atau kalau di Amerika kita bilangnya Ivy League ya, teman-teman. Jadi kalau di UK kita namanya Rasegroup. Jadi itu kita bilang masuknya top prestigious intensive universities. Jadi memang kita yang ngajar juga banyakkan adalah profesor, kebanyakan, dan memang kalau anak-anak yang lulusan dari Rasgroup biasanya pasti akan lebih well known kalau kita bilang, karena memang masuknya jujur pasti lebih susah ya, gitu. Nah, makanya kita ada pathway into yang nanti bisa bantuin teman-teman yang anak-anaknya memang bisa masuk dari jalur pathway program. Queen juga masuk salah satu for the first in Rasa Group untuk graduate employability. Jadi memang kita punya graduate employability lumayan besar. Nanti aku jelasin detail-detailnya seperti list of company-nya seperti apa gitu ya. Nah, untuk jurusan nanti mungkin ini aku izin share aja ke Jasi sama Mas Farid, nanti bisa di-share ke kalian juga. Kita punya 3 fakulti besar. Yang pertama adalah Fakulti Medicine, Health, and Life Sciences. Kita punya 4 schools di bawah sini. Yang warna hitam ini yang S1, teman-teman. Yang warna biru ini S2 ya. Ini untuk School of Biological Sciences. Anak Indonesia kita paling banyak food science, pasti kalau di daerah sini biological science. Terus mulai intake 2026 kita sudah open untuk agricultural science, which is kita rank nomor 1 actually di UK sekarang untuk agriculture. Kita juga sekarang ada lagi buka lagi baru itu veterinary bioscience. Ini bukan untuk medicine, ini masuk belajar bioscience tapi spesifik untuk di dokter hewan gitu. Oke, S2-nya kita juga food, kita juga lumayan terkenal buat food science, food safety, atau satu lagi kita terkenal untuk yang lebih ke molecular biology dan biotechnology. Ini anak Indonesia banyak yang apply ke sini. Kita juga punya medicine. Medicine kita hanya terima 26 international students ya, teman-teman. Kita juga punya biomedical, dentistry, human biology, kita juga punya nursing, tapi nursing ini harus cepat-cepat apply karena memang kita ada kuota untuk nursingnya sama seperti medicine sama dentistry. Yang terakhir adalah farmasi. Farmasi juga kita lumayan top ranking. Kita sekarang top 19 di dunia untuk farmasi sendiri. Kita ada 3 pilihan. Kalau anak-anak yang mau ambil buat jadi farmasis harus ambil yang MPharm yang di bawah. Jadi 4 tahun degree-nya ya. Dan ini harus interview teman-teman sekarang. Oke, jadi bisa masuk melalui pathway-nya into yang farmasi, oke, foundation dulu, tapi habis itu harus arrange for interview dulu. Jadi kalau interviewnya nggak lolos, dia bisa ambil either yang 2 tadi, pharmaceutical biotechnology atau pharmaceutical science ya. Kalau kalian lihat tadi ada beberapa yang ada tulisannya with or without placement seperti ini. Ini berarti programnya itu sendiri punya kesempatan untuk magang. Nah, tapi magangnya itu harus anaknya pilih dari awal mau ambil mau enggak karena nanti berhubungan sama visa. Oke. Nah, selama magang biasanya anak-anak itu akan dapat gaji. Range gajinya itu kalau anak Indonesia itu dapatnya kurang lebih sekitar 20.000 sampai 26.000 pound sterling pas magangnya per tahun gitu ya. Untuk S2 kita banyak anak-anak yang ngambil cancer medicine, clinical anatomy, ada juga yang ngambil untuk industrial pharmaceutics. Oke. Fakulti yang kedua, Engineering and Physical Sciences. Jujur ini anak intunya yang paling banyak, jujur tahun ini. Kita ada 6 schools di bawah sini. Jadi kita ada Chemical Engineering, ada Aerospace, ada Mechanical, dan semuanya kalau S1 itu ada program with or without placement. Jadi boleh pilih ya. S2-nya kita sekarang lagi rame yang Net Zero Engineering, teman-teman, karena sekarang lagi rame sustainability ya, hydrogen, kayak gitu-gitu. Jadi ini programnya memang cocok buat sustainability Indonesia sekarang yang lagi dikembangin sama Pak Presiden kita. Jadi memang lagi banyak yang lagi nyari net zero. Kedua yang lagi banyak nyari juga sekarang jurusan baru kita adalah Sustainable Energy System with Management. Jadi dia belajar sustainability tapi ada manajemen programnya juga. Itu juga bisa buat S2-nya. Oke.
Lalu juga ada Triple ECS, ini yang juga banyak banget anak intunya jujur, computer science masih yang populer banget ya, bisnis IT, ini semuanya ada magang teman-teman, jadi kalian anak-anaknya boleh pilih sama magang atau memang dia sudah attach dengan magangnya sendiri, data science dan sebagainya. S2 kita banyak sekarang ambilnya cyber security sama AI, tapi mulai tahun 2026 kita jujur ada jurusan baru robotics dan AI. Jadi nanti pas tahun depan kalian sudah bisa mulai promosiin ini. Oke? Mathematics and Physics kita ada 1-2 student setiap tahun yang nanya soal fisik, astrofisik gitu-gitu kita ada. S2-nya kita lebih ke data analytics ya dari Indonesia. Kita juga punya psychology program dan psychology program kita itu terakreditasi oleh BPS, which is British Psychological Society. Jadi anak-anak yang sudah lulus dari psikologi kita S1-nya itu bisa nanti apply as a member dari BPS-nya gitu. Oke. Terakhir, Natural and Built Environment, ini pasti arsitektur, kita juga lumayan terkenal buat arsitektur, kita masuk top 10 sekarang di UK untuk arsitektur, civil juga terkenal banget, civilnya kita. Kalau S2, kita masih terkenal sekarang Construction Project Management, karena programnya ada magang, ya, jadi lumayan, jadi programnya 2 tahun, ya, sama visa. Lalu ada juga Climate Change, dan juga Applied Architecture, gitu. Fakulti yang terakhir, Arts, Humanities, and Social Sciences, kita ada 5 schools di bawah sini, teman-teman. Jadi kita ada Arts, English, and Languages. Ini sekarang kita lebih ke music, audio production. Kalau di sini film teater, kita punya teater sendiri di dalam kampus, jadi kita punya film and theater making. S2-nya kita banyak media and broadcast production dari Indonesia, itu juga ada. Lalu History, Anthropology, Philosophy, and Politics ini lebih ke IR sih. Jadi International Relations and Politics sama Conflict Studies ini lumayan terkenal. S2-nya kita memang lumayan unik. Kalau kalian lihat kita ada jurusan Violence, Terrorism, and Security itu lumayan ada 1-2 students dari Indonesia. International Public Policy which is kita top ranking juga di sana sama International Relations. Oke. Yang terakhir Business School ini juga banyak banget anak-anak dari intunya juga teman-teman. Jadi kalau kalian ada inquiry untuk bisnis kita juga banyak banget pilihannya. Anak S1 kita paling banyak jujur sekarang finance ya. Kedua adalah actuarial science. Ketiga adalah business management karena 3 jurusan ini yang menawarkan magang. Tapi kita juga ada jurusan seperti financial risk management which is penggabungan antara dari finance dan juga actuarial science. Ini juga lumayan banyak peminatnya sekarang gitu ya. S2 kita sekarang ada jurusan baru teman-teman ya, untuk tahun ini kita sudah running AI in business, digital business, sama finance and trading. Jadi kalau teman-teman ada yang misalnya punya inquiry anak-anak S1 yang non business degree tapi mereka mau misalnya S2-nya ngambil bisnis, mereka bisa apply actually ke jurusan AI in business, ini boleh dari any subject, digital business ini boleh, oke, human resource management ini juga boleh, international business, management, dan marketing. Jadi ada 6 subjek yang kita bisa terima dari non-business degree. Oke, nanti kalau bingung-bingung nanti bisa tanya Jasi sama Mas Farid lah. Oke, nah MBA kita juga kita punya MBA teman-teman, kita ada 2 program, MBA tanpa internship sama MBA dengan internship. Kalau dia pakai internship berarti nanti programnya 2 tahun, 1 tahun itu dia magang. Nah MBA kita nggak minta managerial level, selama anak-anaknya sudah 3 tahun pengalaman kerja, dia boleh apply. Oke, jadi kalau kalian ada inquiry, boleh tawarin ke Queens ya. Kita juga punya law program, S1-nya kita banyakkan law LLB, S2-nya kita banyak yang international commercial and business law. Jadi ada dua jurusan itu ya. Oke. Terakhir social science, education, and social work. Ini tahun ini kita ada beberapa inquiry untuk social work sama criminology untuk S1-nya. Kalau S2 kita masih ada inquiry untuk TESOL, mental health, educational leadership, dan sebagainya. So, ini yang tadi aku mau jelasin. Jadi Queens itu kerjasama dengan lebih dari 3.000 global employers. Jadi anaknya sendiri adalah kita harus cukup university, tapi kita juga benar-benar mikirin anak-anak untuk kesempatan mereka kerja atau berkarir setelah mereka lulus gitu ya. Jadi ini hanya beberapa list company yang kita kerjasama, tapi mungkin banyak juga orang berpikir, Yurika nih anak-anak sekolah di Queens, di Belfast, ada perusahaan-perusahaan apa aja sih di sana? Nah, ini aku mau share. Jadi ini adalah list-list company yang actually punya office di Northern Ireland. Ya, jadi kalau kalian lihat Citibank, EY, Deloitte, Vintru, PwC itu mereka punya office di sana. Karena sekarang banyak banget perusahaan-perusahaan yang setup office di Belfast di Northern Ireland karena mungkin biaya operasional lebih murah teman-teman gitu. Jadi mereka banyak yang punya kita bilang branch office-nya. Jadi kalian anak-anak Indo itu sekarang banyak yang mereka end up stay-nya di Belfast. Jadi mereka nggak mau pindah kota lagi gitu. Nah ini aku mau share aja beberapa perusahaan
yang actually punya office di sana. Manufacture kayak aerospace, Rendox itu kayak Kalbe kalau ke Indonesia, Rendox itu jadi salah satu pharmaceutical company terbesar di sana. Seagate pasti pernah dengar ya, computer science. Harlan and Wolff yang di atas ini dia perusahaan yang ngebuat kapal Titanic zaman dulu gitu. Bombardier, Collins Aerospace itu kita punya office semua di Northern Ireland. Software development ini tuh anak-anak IT, anak-anak computer science, kita punya Oracle, Fujitsu, ya banyak sih yang memang punya office di sana. Fintech, again, financial technology emang lagi booming banget. Belfast itu salah satu kota yang fintechnya, yang startup company-nya paling banyak jujur sekarang. Jadi banyak perusahaan fintech yang lagi open di Belfast, which is akan nyerap banyak tenaga kerja juga. Deloitte, PwC, Pastia, Citi, Allstate, Xiaopa, dan sebagainya. Legal service, ini untuk yang law, Baker McKenzie, Allen Overy, itu juga salah satu law firm terbesar yang ada di UK. Itu mereka juga punya office di sana. Nah, sistemnya gimana sih untuk nanti anak-anak cari kerja gitu ya? Jadi kita tuh punya orang, punya tim karir di sana. Kita punya tim karir, dan anak-anak Indonesia itu mereka bisa book appointment ya, one on one dengan mereka. Sistemnya adalah mereka bisa kasih bantuan in terms of support. Jadi kita nggak pernah guaranteed kerja ya. Again, anak-anak harus cari sendiri ya. Mereka harus apply, mereka harus interview. Tapi anaknya kita punya tim karir yang bisa bantuin. Bantuinnya lebih kemana sih? Bantuinnya lebih ke arah CV checking, bantuinnya lebih ke arah mock-up interview, dan juga tiap tahun itu kita selalu bikin 2 kali itu career fair. Jadi kita undang banyak company datang ke Queens ya, buka booth di Queens gitu kan. Nanti mereka bisa kenalan, bisa minta kartu nama dan sebagainya. Nah, kita juga punya portal khusus teman-teman. Nah, ini mungkin yang anak-anak Indonesia tuh pada belum tahu, dan mungkin kita juga one of the few universities yang punya portal ini. Jadi portal ini diperuntukkan untuk anak-anak internasional atau anak lokal, namanya My Future Portal. Di sini anak-anak itu bisa scan di sana, bisa lihat list company-nya apa aja, lokasi di mana gitu ya, gajinya berapa, kerjaannya apa aja. Jadi nanti mereka cuma tinggal klik aja, kirim CV, kirim cover letter, udah selesai gitu. Jadi it's very simple. Mungkin kalau kayak di Indo ini kayak LinkedIn kali ya. Cuman bedanya kalau di sana memang specifically untuk Queen student saja. Even aku staffnya Queen saja, aku nggak bisa aku nggak bisa akses portal ini pakai student, pakai staff ID aku. Jadi ini memang diperuntukkan hanya untuk student, untuk mereka apply buat cari-cari kerja gitu. Again, Queen kita nggak pernah guaranteed anak-anak dapat magang, tapi banyak support yang kita kasih. Jadi ya alhamdulillah puji Tuhan banyak anak Indonesia yang stay di sana sekarang, banyak yang nggak pulang. Nah, ini mungkin aku kasih gambaran aja sedikit aja, contoh-contoh murid-murid kita, ada yang dari Bali, ada yang dari UPH, SPH, sorry, ada yang dari Penabur. Kevin contoh dia ambil aerospace, placementnya di Airbus, sekarang dapat graduate jobnya lanjut lagi di Airbus. Ada juga Jesslyn dari Surabaya, ambil actual science, placementnya di Deloitte, sekarang graduate jobnya di Dublin, di Atmos Group. Ada juga Dennis, aerospace, sekarang jadi R&D engineers, dan sebagainya. Jadi memang banyak pilihan anak-anak untuk mereka stay di sana. Kita juga kerjasama dengan Student Circus, jadi untuk anak-anak yang buat cari graduation, kerjaan setelah graduate, itu boleh. Karena anak-anak internasional itu mereka sekarang boleh stay 18 bulan setelah mereka lulus kuliahnya. Gitu. Oke, kita juga punya graduate school ini diperuntukkan untuk anak-anak S2 dan anak S3, teman-teman. Jadi ini kalau aku bilang mah extra soft skills lah ya, yang mereka bisa ambil. Kan kalau anak S2 sama S3 mereka pasti akan banyak writing, mereka akan lebih banyak presentation, mereka akan lebih banyak networking, bikin disertasi dan sebagainya. Jadi kita bisa kasih semua extra support ini for free untuk anak-anak S2 dan S3. Jadi mereka tinggal booking session aja, tinggal datang ke graduate school gitu. Oke. So, Queen's Facilities and Services, ini kampus mapnya kita, teman-teman. Kalau kalian lihat di kotak yang paling atas, itu adalah rumah sakit yang paling dekat dari kampus. Jadi ya knock on wood, kalau student anak-anak kalian pada sakit, this is the nearest hospital. Daerah sini, ini semua area kampus, yang ungu-ungu ini accommodation kita. Nah, gedung itu, nanti mungkin Christian akan jelasin juga, itu di nomor 32 yang aku kasih kursornya di mouse ini. Ini gedung intunya, atau sekarang kita bilang ISC ya, Chris ya. ISC Queens. Jadi gedung ISC ini dia memang attach sama kampus yang aku sukanya. Jadi anak-anak ISC ini semua mereka bisa akses ke seluruh fasilitas kampus. Karena mereka ketika masuk ke Into ISC itu mereka sudah menjadi student Queens juga sebenarnya gitu. Oke. Jadi ini semuanya area kampus, semuanya within walking distance saja gitu. Oke, nah ini mungkin kita, aku mau share sedikit sih, mungkin kita di only UK University yang masih provide ini sampai sekarang. Jadi namanya The Pantry. Ini sebenarnya ada pada saat zaman COVID ya sebenarnya.
Dan ini sebenarnya kita Queens ini kita provide a free refill station kalau aku bilang. Jadi kayak dari beras, sereal, bumbu-bumbu spices gitu ya, deterjen, tisu, buah-buahan, sayur-sayuran itu kita kasih ke anak-anak for free setiap minggunya. Jadi mereka cuma tinggal tap student ID, nanti dikasih keranjang kayak di Indomaret gitu. Kalian mereka tinggal ambil aja gitu ya. Nggak boleh ambil terlalu banyak, again nggak boleh kayak beras satu karung, nggak boleh lah ya. Jadi berasnya paling satu ya buat 1 minggu untuk satu orang sih menurut aku lebih dari cukup. Dan yang aku suka di sini benar-benar anak-anak itu bisa memanfaatkan ya free refill ini untuk mereka save mereka punya living cost gitu. Jadi mereka banyak yang udah ambil dari sini, mereka tinggal beli daging aja ke toko daging. Jadi memang lebih lebih murah jatuh-jatuhnya untuk living cost-nya gitu ya. So aku mau play satu video mengenai Queens kampusnya seperti apa, biar ada gambaran ya soal university-nya juga. Aku izin play videonya ya, teman-teman. Ya, jadi ini kampusnya, menurut aku cantik banget dan semua within walking distance teman-teman. Jadi anak-anak nggak usah perlu punya mobil atau apa, mereka bisa naik bus, banyak stasiun bus di daerah kampus, tapi kebanyakan sih jalan kaki ya, lebih enak gitu. Nah, ini city center accommodation. Kita sebenarnya punya banyak pilihan akomodasi ya untuk anak-anak IAC, anak-anak Intu biasanya mereka bisa stay di BT1 atau di BT9 yang domnya. Tapi aku share yang BT1, BT2 karena ini sebenarnya punya Queens ya. Jadi dulu hotel sebenarnya, lalu kita beli, kita renovasi jadi student accommodation. Jadi tempat tinggalnya biasanya kalau di on campus kayak gini. Jadi kamar sendiri seperti ini 90 kali 200 ukurannya. Dapat meja belajar, kamar mandi di dalam seperti ini shower, tapi kitchennya sharing 3 sampai 6 student gitu. Nah, kita juga punya studio, tapi ini limited banget ya. Biasanya anak-anak direct baru bisa sih jujur. Ini dia bisa request studio, tapi ranjangnya queen bed lebih besar ya, lebih enak. Ada dapurnya juga di dalam, meja belajar semuanya udah dapet. Nah, kalau kalian lihat taplak warna merah, ini sharing kitchennya. Sharing kitchen ini semua udah dapet, kulkas lah, kettle, kompor semuanya udah ada, TV udah ada di dalam. Yang belum ada tuh rice cooker karena tiap tahun kita kasih rice cooker tapi selalu dirusakin sama anak-anak. Jadi sekarang tim akomodasi nggak pernah provide rice cooker, jadi harus beli rice cooker sendiri atau boleh bawa aja yang kecil dari Indo. Oke? So, akomodasi sekarang kita kalau untuk yang di university, kalian anak-anak itu bisa apply langsung direct sebelum 30 Juni untuk guaranteed offer. Anak-anak S1 boleh apply 40 sampai 48 minggu. Kalau anak S2 bisa apply sampai 51 minggu, jadi full setahun. Ya, jadi untuk akomodasi, kalau kayak di Queens, itu harus apply sebelum 30 Juni untuk kita bisa guaranteed offer. Kalau enggak, kita nggak bisa guaranteed offer, unfortunately. Gitu. Oke?
Nah, ini harga-harganya go through cepat aja. BT1 BT2 sama harganya weekly 168. Kalau dia booking yang 40 minggu itu kurang lebih di 6.720. Studio 194, kalau 40 minggu sekitar 7.760. Harga ini pasti berbeda teman-teman dengan harga di Into Queen. Mungkin nanti Chris bisa jelasin lebih detail ya. Kalau memang sama udah lebih enak, tapi ini biasanya harga itu harga polosan teman-teman. Jadi harga itu biasanya lebih mahal karena mereka dapat bedding pack gitu-gitu, jadi lebih mahal. Tapi kalau yang di sini harganya itu dia nggak dapat bedding pack, jadi dia harus beli spray lagi, beli bantal guling lagi, beli sendiri lagi gitu. Oke, sama BT itu juga sama, lokasi juga seberang-seberangan sebenarnya. BT1 itu dia anaknya ada gym di dalam, jadi harganya di sini udah termasuk listrik, udah termasuk free coffee tea, udah termasuk gym membership, udah termasuk wifi juga gitu. Oke, nah ini yang BT9, ini yang dom. Sama harganya sekarang kurang lebih sekarang udah 160-an sih harusnya, sekarang udah naik. Jadi kurang lebih kalau 40 minggu di 6280 kurang lebih. Oke. Ini Willow Walk, ini kayak kita bilang kayak apartment, semi apartment, ada yang 1 bed, 2 bed, 3 bed, 4 bed. Ini biasanya kalau yang misalnya kakak adik, misalnya mau coba yang 2 bed gitu ya, itu boleh. Atau misalnya mau yang S2, mau bawa keluarga, nah itu juga boleh di sini. Gitu. Oke. Nah, in terms of ranking, kita sekarang top 200 di dunia untuk Queen sendiri, untuk US World Rankingnya. Untuk yang subjeknya, sebenarnya kita yang tadi aku bilang, kita paling tinggi itu di farmasi dan farmakologi, kita top 19, nursing kita top 50, performing art, social policy kita top 50, chemical, English law, arsitektur, elektronik kita top 100, 150 dan sebagainya. Jadi kita memang masih masuk beberapa subjek yang memang masih masuk top 200 di dunia. Nah, ini untuk yang ranking subjeknya sendiri, kita masuk untuk yang paling tinggi tadi aku bilang agriculture, forestry, dentistry kita juga top number one, food science kita juga top number one, kita top number two untuk social work, pharmacology, IT, kayak IT, computer science itu-gitu, aeronautical, aerospace engineering, construction, accounting finance kita kelima sekarang di UK, ketujuh untuk biomed, ketujuh di music, dan sebagainya. Jadi memang jurusannya agak lumayan broad ya teman-teman, gak cuma sains saja, tapi juga ada untuk bisnisnya juga. Gitu. Oke, untuk entry sendiri, again kita nggak terima dari national curriculum, jadi nanti nasional Chris akan jelasin lebih detail. Kita hanya terima dari kurikulum internasional, which is A-level atau IB. A-levelnya typically triple A atau triple B atau BBC yang paling rendah kita terima. Kalau IB di 30 sampai 36 ya, tergantung subjeknya. Nanti abis ini aku izin share di link untuk brosur kita sama entry requirement-nya ya teman-teman. IELTS typically kita bisa waive, tapi kalau memang dia nggak punya dia nggak ambil English pas sekolahnya dia, kita bisa minta 6 sampai 6,5 gitu ya. Nah, kalau mereka contoh misalnya mereka ambil IGCSE, anak-anak di sana, kita bisa waive, jadi minta minimum C aja biasanya IGCSE, atau kalau misalnya ambil yang second language, aku minta minimum B aja, gitu ya, kurang lebih detailnya seperti ini. Kalau yang IB sama, contoh misalnya bisnis nih, bisnis aku minta triple B, berarti kalau di IB kurang lebih 32 poin, jadi 655 higher level. Matematik, kalau misalnya kita minta math-nya misalnya IGCSE B, berarti IB ya standard level, aku mintanya 5 gitu. English requirement aku juga minta kalau anaknya ambil English A or English B minimum 5 or 5 standard level, atau English B minimum 7 standard level atau 6 higher level, kita bisa waive IELTS-nya mereka. Nah, untuk S2 requirement-nya kita terima ada dua requirement, yang satu tuan which is 3,0 sampai kurang lebih 3,2. Satu lagi yang 2 di UK degree atau equivalentnya dengan 2,8. Jadi kita masih ada beberapa subjek yang terima 2,8 teman-teman. Oke. Tahun ini kita juga terima Duolingo ya untuk Inggrisnya sendiri. Jadi kalau teman-teman ada anak muridnya yang masih struggle di IELTS, kita bisa terima Duolingo tahun ini ya. Overall contoh misalnya IELTS-nya 6,5, aku minta Duolingo-nya 120 overall. Oke. Ini harus resultnya openly for public, jadi nggak bisa langsung kirim sertifikat ke kita, harus dia klik openly for public lalu kirim linknya ke kita. Nanti admission yang akan akses langsung Duolingo-nya gitu. Kalau untuk IELTS kita ada beberapa subjek yang masih terima IELTS 6,0, tapi mostly semuanya 6,5 kebanyakan ya. Minimum ISBN-nya 5,5 aja kalau di Queen's. Oke, tuition fee kita baru dapat
kemarin 2026. Jadi untuk tahun depan teman-teman ini tuition fee-nya baru fresh from the oven ya angkanya. Classroom base sekarang kita di 22.400, laboratory kayak engineering, science gitu ya di 26.600. Preclinical ini untuk medicine karena harganya ditambah dengan clinical leave jadi kurang lebih 50 ribuan setahun. Dentistry di 41.500. Oke. Untuk S2, kita untuk yang TOT program, Art Humanities masih di 23.000, Engineering Physical Science di 27.600 ya. MLO, Master of Law itu di 22.000, International Policy 24.000, Business School di 26.500, MBA 29.400. Aku pribadi masih ngelihat ini kita masih di bawah 30.000 ya teman-teman, which is untuk level yang rasa grup menurut aku masih jauh lebih murah ya dibanding mohon maaf dibanding rasa grup yang lain. Jadi menurut aku masih consider masih lebih affordable sih gitu. Untuk yang postgraduate research, MPhil atau PhD itu di angka 22.000 sampai 28.000. Oke. Nah, ini scholarship yang kita tawarkan. Jadi kalau untuk anak-anak internasional, untuk anak-anak S1, kita tahun ini masih ada yang Vice Chancellor untuk 50% scholarship buat tahun depan, tapi jurusannya belum diupdate jujur dari tim scholarship-nya, tapi mereka udah confirm tahun depan masih ada untuk Vice Chancellor. Jadi beasiswa 50% teman-teman. Sistemnya adalah anaknya harus apply dulu pakai UCAS, oke, accept offernya dulu, bikin video 2 menit menjelaskan kenapa mau ke Queens, kenapa mau jurusan ini, gitu ya. Nanti kalau misalnya memang dapat, setiap tahun dari awal dia kuliah sampai selesai, dia akan dapat potongan 50%. Ini juga berlaku untuk anak-anak dari INTO atau ISC. Jadi anak-anak yang dari foundation atau anak-anak yang dari year one, mereka boleh juga apply. Yang penting jurusannya ada. Karena memang jurusannya nggak banyak ya. Tahun ini 2025 hanya ini aja. Tahun depan aku masih belum keluar. Tapi memang jurusannya nggak semua jurusan ada. Jadi kalau memang ada, boleh banget di apply. Siapa tahu dapat ya. Untuk S2, sorry ini untuk S1, kalau yang otomatis kita sudah pasti dapat juga sama. Ini 3.500 untuk V-Rate 1 atau 4.000 di V-Rate 2. Ini otomatis ya teman-teman nggak usah apply lagi. Once anaknya dari INTO contoh dia progres ke university juga akan dapat. Once kalian punya student yang direct misalnya langsung ke university, ini juga pasti langsung dapat tahun pertama ya. Jadi anaknya udah nggak usah apply lagi. Ini berlaku semua jurusan kecuali medicine, dentistry, agricultural technology, teologi sama research learning. Oke. Kita juga ada tambahan misalnya di tahun seterusnya anaknya ini bisa dapat GPA 60%, aku bisa kasih lagi potongan 3.000 sampai durasi dia selesai. Jadi contoh dia ambil year one dulu nih di INTO gitu ya. Habis itu tahun kedua dapat yang tadi misalnya 3.500 sampai 4.000 potongannya. Nanti di tahun terakhir kalau misalnya dia dapat GPA-nya 60% di tahun keduanya, nanti aku bisa kasih lagi 3.000 di tahun ketiganya dia. Jadi lumayan potongannya lumayan dapat setiap tahun gitu. Oke. Nah, ini untuk yang S2, teman-teman sama kita juga ada award ini 50%. Kalau dia dapat langsung potongan 50%. 2 tahun lalu anak Indonesia dapat actual science. Jadi kemungkinannya besar masih bisa. Jadi kalau memang student kalian ada yang mau coba cari scholarship, boleh ditawarkan ini ya. Terms and condition-nya sama, tapi again jurusannya juga belum keluar buat yang 2026, tapi nanti aku akan update lagi ya kalau sudah keluar gitu. Nah, yang 3.000 yang otomatis kita juga ada. Jadi programnya tergantung jurusannya tapi ada potongan 3.000 sampai 5.000 deducted untuk S2-nya. Jadi ini untuk yang tahun ini teman-teman ya, Art Humanities potongannya 3.000 kurang lebih, Business School kita potongannya 6.000 jadi lumayan besar. Tahun depan mereka sudah confirm kasih 6.000 lagi potongannya untuk anak-anak Indonesia. Engineering and Physical Sciences kurang lebih 4.000, ada beberapa yang 5.000 potongannya ya untuk master. Medicine, Health, Life Sciences 4.000, ada juga beberapa yang 5.000 potongannya. Oke. Nah, kita juga punya namanya early confirmation. Ini kayak potongan ekstra, misalnya student kalian mau bayar sebelum deadline, kita dapat potongan lagi 1.500 gitu. Jadi kayak early bird lah kurang lebih ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini yang S1, jadi kalau misalnya yang atas ini yang bisnis, yang classroom, yang lab based contoh misalnya engineering ya. Jadi dari yang bisnis contoh dari 22.400 potong oleh confirmation total anaknya cuma tinggal bayar 17.400 saja gitu. Jadi menurut aku lumayan affordable ya, masih affordable. Engineering kalau dari 26.000 potong tinggal 21.100. Jadi menurut aku kita mungkin masih I would say kita masih yang the lowest tuition fee among all others group gitu. Jadi bahkan menurut aku sekarang kita mirip-mirip kayak modern uni sih mungkin tuition fee-nya. Jadi masih 17 ribuan, 20 ribuan gitu.
Oke, untuk yang business school, contoh yang di atas ini yang PGT Business School dari 26.500, potong scholarship, potong early bird ya, total anak-anaknya cuma 15-19 ribuan aja gitu. Kalau yang lab based contoh kayak pharmaceutical analysis 27.600, potong 4.000, potong 1.500, tinggal 22.000. Jadi menurut aku ini kita uang sekolahnya uang sekolah kayak modern uni, tapi anak-anaknya dapat rasa good quality gitu. Oke. Ini student union kita, student life kita. Jadi kita banyak clubs and societies yang anak-anak itu bisa join. Tergantung mereka mau joinnya apa, tapi kita banyak banget clubs and societies yang mereka bisa ikut gitu. Oke, ini kita juga banyak banget kalau kalian misalnya mau cari informasi soal Belfast seperti apa sih, tinggalnya di mana, cari makan di mana, bisa go through our YouTube, itu banyak banget video-videonya juga yang kalian nanti bisa download di sana buat show ke student-student ya, gitu. PhD kita juga terima, jadi kalau kalian ada inquiry PhD, please do let me know or let Jasi or Mas Farid know. Nanti kita bisa bantu assist buat PhD-nya. Jadi biasanya anak langsung klik link di sini dulu, cari supervisornya dulu. Nanti kalau memang belum dibales, boleh kabarin ke aku, nanti aku bisa bantu cek ke fakulti. Oke. Ini aku Hi, my name is Max. ini aku langsung skip aja biar lebih cepat. Nanti aku langsung kita buka Q&A sekarang atau mau nanti nih, Mas Farid? Oke, terima kasih. Eh, Thank you. ini langsung saja mungkin ada sebelum kita lanjut ke Mas Christian, Mm. ini ada pertanyaan mengenai dengan QB. Beasiswa, jadi untuk jenjang postgraduate dan bagaimana proses seleksinya. Tadi sudah sempat dijelaskan juga ya. Untuk PG ada yang otomatis 3.000 sampai 6.000 sama Vice Chancellor Scholarship juga yang 50%, tapi itu ada aplikasi begitu ya, dan memang ada. Betul, Nah, betul. itu ya. Jadi semoga tadi informasinya sudah tersampaikan untuk informasi scholarship untuk yang postgraduate ya. Selanjutnya untuk pertanyaan internship atau placement yang sudah dipilih sejak awal, Mm. apakah ada semacam jaminan student pasti mendapatkan job placement ini? Apa yang terjadi jika student tidak mendapatkan job placement? Gitu. Oke, again yang tadi aku mention, placement itu nggak pernah garanti ya, tapi kita ada tim support yang tadi aku bilang, tim karir yang memang mensupport anak-anak. So far kalau ditanya, Yurika semua anak Indonesia dapat magang nggak? Jujur ada juga yang nggak dapat, jujur. Ini aku fair-fairan aja. Jadi yang kalau misalnya mereka ternyata udah apply dan ternyata mereka nggak dapat, sistemnya adalah nanti dari visanya itu langsung akan lanjut ke tahun terakhir kalau S1 gitu. Jadi sistemnya adalah seperti itu. Jadi mereka misalnya kan pas magang itu mereka di tahun ketiga ya biasanya kurang lebih. Jadi tahun pertama, kedua, ketiga itu mereka magang, terus baru tahun terakhir. Jadi kalau di tahun ketiganya mereka nggak dapat magang, nanti habis itu mereka langsung lanjut ke tahun terakhir. Jadi total 3 tahun aja stay di UK-nya gitu. Jadi mereka actually punya waktu 1 tahun untuk cari kerja di tahun kedua. Jadi anak-anak itu cari kerja itu magang itu 1 tahun sebelum. Jadi pas mereka di tahun kedua, mereka udah mulai nyari, mereka ikut career fair, mereka mereka ketemu sama orang karir kita, booking session one on one gitu ya. Pengalaman aku pribadi jujur nih kalau aku boleh share, anak-anak yang banyak nggak dapet itu karena mereka nggak kontak orang karir kita sama sekali. Jadi anak-anak zaman sekarang kalau aku lihat ya pribadi mereka itu banyak yang langsung apply sendiri di Google lah, cari di website lah mana gitu. Jadi mereka bahkan nggak pernah in touch sama tim karir kita. Jadi pas waktu mereka nanya ke aku, Ci, aku udah apply tapi nggak dapet-dapet, aku kenalin ke tim karir, mereka baru tahu. Jadi banyak anak-anak yang mungkin kita udah berbusa gitu ya kasarnya ngejelasin ke mereka, nyampe sana mereka lupa, jujur. Mereka lupa, jadi makanya ujung-ujungnya mereka tuh nggak pernah kontak tim karir. Akhirnya ada satu student aku dia ambil BIT, dia kontak tim karir, udah arrange interview gitu-gitu. Ternyata memang kendalanya kenapa dia nggak pernah calling for interview, ternyata CV-nya itu menurut tim karir aku kurang bagus gitu, kurang kalau kita bilang kurang menjual lah ya. Nah jadi mana kenapa kalau aku bilang pentingnya tim karir itu karena memang buat bantu support mereka sih gitu, CV checking, interviewnya, latihan interview kayak gitu-gitu sih. Jadi ya kurang lebih itu jawabannya Mas Farid. Ya, baik. Informasinya semoga menjawab pertanyaan dari Pak Wirya ya. Tapi tadi pertanyaan terkait dengan apa yang terjadi ketika student tidak mendapatkan job placement padahal Uh, pilih include di visa. Iya, Itu. jadi kalau misalnya yang tadi aku bilang kalau dia udah nggak dapet, nanti visanya akan di-curtail, nanti akan langsung lanjut ke tahun terakhir.
Jadi visanya intinya kalau kita bilang curtail bahasanya mereka, tapi sebenarnya visa di cancel, visa kerjanya di cancel 1 tahun itu, nanti abis itu mereka akan langsung lanjut ke tahun terakhir Mas Farid. Jadi total dia 3 tahun aja selesai, gitu. Baik, ini pertanyaan selanjutnya, apakah ada komunitas atau organisasi mahasiswa Indonesia di kampus QB? Ada, kita ada namanya PPI Belfast, nanti bisa add aja di Instagramnya mereka, mereka sering banget bikin-bikin acara, namanya PPI Belfast. Kita jujur kemarin ada beberapa anak-anak Indonesia yang lagi balik juga ke Indonesia, kita kemarin baru bikin pre-departure session, itu banyak anak-anak PPI yang lagi balik itu ada. Gitu. So far anak Indonesia kalau aku boleh sharing ya Mas Farid sebentar, kita ada sekitar 180-an anak Indonesia. Jadi memang lumayan banyak gitu dan memang predominantly itu anak S1 gitu. Beda kalau mungkin sama uni lain di UK yang banyakan S2, kita jujur banyakan tuh S1 gitu. Jadi memang S1 kita tuh memang lagi banyak banget gitu. So far sekarang mungkin tahun ini 80% S1, 20% itu S2 sama S3 gitu. Oh, betul kalau begitu informasinya. Mm-mm. Oke, ini sudah tidak ada lagi pertanyaan terkait dengan QB. Selanjutnya kita lanjutkan untuk info session dari Mas Christian Fresley untuk Into Pathway Queen Belfast University. Silakan Mas Christian. Oke, thank you Mas Faris. Thank you juga Yurika. Teman-teman tadi sudah menjelaskan, udah dapat penjelasan ya lebih detail basically tentang program Queen's University of Belfast seperti apa. So basically untuk di siang hari ini aku tidak akan begitu detail ya untuk program itu karena we will have another sessions nanti ya 2 hari ke depan untuk aku menjelaskan lebih detail tentang program intunya seperti apa. Tetapi dari sisi untuk QB teman-teman intinya adalah QB adalah salah satu partner dari Into ya. So our name recently baru saja diganti menjadi International Study Center. So instead of Into kita sekarang lebih membawa kepada universitas ya. Jadi nama universitas yang langsung di promote gitu. Seperti salah satu contohnya Queen's University Belfast International Study Center. Nah ini untuk memudahkan juga kepada teman-teman pada saat you're doing your promotions, mereka nggak bertanya lagi, oh itu apa, programnya seperti apa. Jadi kita langsung bawa nama dari universitasnya sekaligus. So secara garis besar teman-teman, kebetulan 2 bulan yang lalu, I have an opportunity untuk visit Queen's University Belfast secara langsung. So I can see teman-teman tadi sudah mendapatkan penjelasan bahwa dari segi kotanya seperti apa gitu ya. I can guarantee you bahwa walaupun dia bukan part of England, tapi since Belfast adalah ibu kota dari Northern Ireland, kotanya sangat lively sih teman-teman. So you don't have to worry, aduh kotanya kecil, jauh dari England, mungkin orang tua terlalu worry, takut nggak ada kehidupan di sana seperti apa. Sebenarnya jauh banget dari apa yang biasanya prasangka-prasangka dari orang tua ataupun dari murid-murid ya. So ini aku ada sedikit foto gambaran secara live bagaimana dari Queens secara kota ya, Belfast dari segi kotanya seperti apa. And then teman-teman juga bisa lihat dari point of view dari kampusnya juga bagaimana. Hint aja buat teman-teman secara garis besar untuk number of students dari Into saat ini memang Queens adalah salah satu partner kita yang paling banyak in terms of number of students. Why? Pertama adalah reasonnya dari segi tuition fee. Tuition fee tadi sudah di-highlight oleh Yurika juga bahwa di-compare kepada Russell Group University lainnya, bahkan Queen's University Belfast punya tuition fee yang jauh lebih murah. Ditambah lagi teman-teman tadi sudah mendengarkan bahwa students eligible to have scholarships ya, partial scholarships yang bisa students dapat, bahkan ada yang automatic scholarship based on nilai. Nah ini memang salah satu faktor mengapa kita punya number of students untuk QB itu salah satu yang paling besar dibandingkan partner-partner kita juga yang lainnya teman-teman. So untuk teman-teman yang baru pertama kali mendengar program tentang itu, aku kasih briefly secara ringkas saja bahwa kita ini lebih kepada rute 2 dan rute 3, di mana students yang katakan mereka sudah punya A-level atau IB, they don't meet the requirement untuk direct entry, gitu ya. Mungkin A-levelnya agak sedikit turun, IB-nya juga sedikit turun, bisa lewat program internasional Jerman kita.
ataupun teman-teman yang studentsnya dari kelas SMA kelas 12 gitu ya, ataupun bahkan SMK yang they still can afford to study overseas, mereka juga bisa masuk kepada program International Year One. Jadi tanpa foundations bisa langsung masuk tahun pertama dengan program International Year One. Atau teman-teman yang biasa jualan program Australia, aku selalu bilang basically sama saja seperti program diploma, hanya penamaannya saja yang berbeda ya. International Year One menerima untuk semua international student dengan struktur kelas yang lebih kecil, only sekitar 20 students, 25 students, lebih dikasih support ya kepada students-students yang melalui program ini gitu ya. Ataupun kepada students-students yang katakanlah mereka mau leave early ya, dari O level ataupun dari IB MYP, mereka juga bisa via foundations program untuk bisa progres ke tahun pertama di sana. Nah, yang teman-teman perlu note adalah selain dari partner portal kita juga teman-teman bisa have a look secara detail program yang ada di QB ISE seperti apa. Tetapi secara garis besar kita punya program International Year One itu ada spesifik untuk accounting, engineering, dan manajemen finance. Untuk foundations ada di architect, business humanities and social science, dan juga science and engineering. Nah, kita juga menjalankan program pre-masters ini mungkin lebih kepada students yang let's say mereka mau cross major ya, yang sebelumnya katakan mereka mau sudah punya S1 bachelor in engineering, tapi when they are doing mereka mau planning untuk mastersnya lebih kepada bisnis, mereka bisa lewat pre-master program kita juga teman-teman. Kita juga ada pre-sas ataupun academic English mungkin kepada students yang katakanlah mereka punya IELTS memang jauh di bawah dan mereka willingly untuk start earlier untuk bisa lanjut program bahasa Inggris di sana. Nah, teman-teman yang perlu catat adalah ini adalah program yang paling spesial dari Queen's University Belfast ISC, bahwa program untuk engineering degree dan business degree yang ada di bawah ini, yaitu seperti aerospace, chemical, civil, computer science, electrical, mechanical, ya, keenam program under engineering ini semua adalah sistemnya ICAS. ICAS itu apa? Artinya CAS-nya itu langsung 3 tahun. Jadi berbeda dengan mungkin kompetitor yang lain, setelah International Year One, mereka harus kembali ke Indonesia, tukar visa, baru progres ke Year 2. Kalau ini berbeda, visa CAS-nya yang mereka dapatkan langsung 3 tahun sampai dengan selesai. Gitu ya. Bahkan student yang sudah memiliki A-level ataupun IB dengan English requirement tidak butuh ambil IELTS ataupun IELTS UKVI lagi. Gitu ya. Jadi mereka yang punya A-level ataupun IGCSE first language ya ataupun mereka punya IB juga termasuk ke dalam English itu tidak butuh IELTS ataupun IELTS UKVI. Begitu juga untuk students yang mengambil business degree seperti mereka yang mau langsung ambil Master of Advanced Accounting ya, ini programnya 4 tahun langsung master atau bahkan dengan placement jadi 5 tahun. Jadi selesai SMA langsung 5 tahun ambil master langsung with placement. Ataupun students tertarik untuk economics accounting, business management with placement, business economics ya, ataupun finance with year industry, economic with finance dan economic, ke semua program business degree ini juga bisa langsung ICAS. Nah, ini menjadi keuntungan kepada teman-teman semua mungkin yang dari luar kota ya. Jadi teman-teman yang dari luar kota yang tidak harus ambil IELTS UKVI ke Jakarta, bisa dengan IELTS biasa saja mereka bisa langsung masuk kepada program ICAS ini gitu ya. Nah, ini teman-teman boleh screenshot, kalian juga bisa highlight karena semuanya ini ada di dalam partner portal kita. So intinya CAS-nya langsung 3 tahun dan tanpa harus IELTS UKVI. Dengan IELTS akademik juga bisa ya teman-teman. Nah, tambahan juga bagi ada students mungkin yang start with foundations program yang mau ngambil arsitek, civil engineering dan computer science, ketiga program ini juga ICAS dari foundationsnya. Jadi kurang lebih sekitar 4 tahun ya, 1 tahun foundations, lalu 3 tahun bachelor's degree, ICAS-nya langsung 4 tahun yang ada di sana. Nah, selain dari itu, ini adalah salah satu program terbaru kita, teman-teman. Ini menjadi mungkin salah satu highlight di siang hari ini bahwa kita baru saja merilis program yang namanya adalah Extended International Year One. Ya, apa arti program ini? Adalah program ini diberikan konsep kepada student yang mereka selesai IGCSE ataupun mereka yang selesai SMA kelas 11 bisa langsung tahun pertama. Gitu ya. Mereka yang selesai IGCSE
ataupun IBM-YP, ataupun O-Level, ataupun tadi kelas 11, bisa langsung masuk ke tahun pertama, dan lanjut ke tahun kedua dan tahun ketiga. Jadi gambaran dari segi timeline-nya adalah program Extended IYO ini dijalankan full 1 tahun, yaitu start dari foundation sebagai contoh di September 2025 ini. Program foundationnya hanya 3 bulan, lalu pada saat mereka progres di Januari 2026, itu langsung masuk tahun pertama. Selesainya di Agustus di 2026, progres langsung tahun kedua di September 2026. Nah, pros and cons-nya adalah, pros-nya aku selalu bilang bahwa program ini 3 tahun selesai, anak-anak yang dari IGCSE, bahkan mereka sudah 16 tahun, bisa langsung masuk program ini 3 tahun selesai, artinya sekitar umur 19 tahun mereka sudah bachelor degree ya, teman-teman ya. Ataupun anak-anak yang SMA kelas 11 selesai, langsung skip SMA kelas 12 masuk program ini 3 tahun selesai. Nah, bedanya khusus untuk program ini kasnya masih terpisah. Jadi setelah IYO di Agustus 2026, mereka harus tukar visa untuk masuk di year 2-nya. Nah, tetapi karena jarak waktu setelah IYO ke year 2-nya itu less than 28 days, biasanya itu perpanjangannya langsung di UK, teman-teman. Jadi nggak harus kembali ke Indonesia. So, students harus tukar visa, tapi rata-rata memang kalau kurang dari 28 hari mereka harus bisa tukar visanya yang ada di UK. Jadi mereka tidak harus kembali ke Indonesia. So, this is the new opportunity kepada teman-teman. Katakan students yang tadi ya, mereka punya IGCSE. IGCSE-nya simple, hanya butuh 5 subject dengan nilai 2B dan 3C. Gitu ya. Local language is not accepted, jadi mereka punya 2B dan 3C, bisa langsung masuk tahun pertama tadi. Gitu ya. Ataupun mereka yang punya AS level, ataupun nilai, kalau untuk nilai kurikulum nasional, aku selalu bilang at least rata-rata di 75 saja, mereka bisa langsung masuk program Extended IYO ini. Dari segi tuition fee memang slightly lebih mahal teman-teman di 29.000, karena tadi ya, yang programnya harusnya 2 tahun di-cut jadi 1 tahun. Tapi ini adalah gambaran dari segi stepnya yang aku tadi jelaskan. SMA kelas 11 ataupun IGCSE O-Level, langsung program Foundation IYO digabung jadi 1, progress ke year 2 and year 3. And this is roughly scholarship yang student bisa dapatkan. Nah, ini aku kasih gambaran juga dari segi biayanya. So, Russell Queen's University selalu menamai programnya tadi ya, the unbeatable value. You can compare kepada universitas lainnya, I can guarantee ini adalah salah satu universitas yang paling murah. Dari segi rankingnya teman-teman bisa bandingkan. Sebagai contoh saja, yang tadi anak-anak dari IGCSE, they finish IGCSE langsung masuk Extended IYO, kurang lebih biayanya di 29.995. Scholarship they can get up to 7,000. Jadi tahun pertamanya di 22.995. Progress ke year 2 di 17.400, year 3 19.400, kurang lebih 60.000 pounds mereka selesai tanpa harus selesai kelas 11 atau AS levelnya ataupun A levelnya. Jadi udah hemat 2 tahun biaya SMA untuk AS dan A level, dia bisa langsung masuk Extended IYO. So this is something that you can promote to your students juga. Intinya teman-teman, dari QBISC kita selalu men-supporting every students ya, baik mereka dari secara akademik ataupun students yang mau memang planningnya untuk ambil placement. Basically our staff yang ada di sana akan membantu mereka menghandle mereka untuk bisa progres dengan karir yang baik juga teman-teman. Last but not least, aku bakal share salah satu testimoni, yaitu dari student kita yang bernama Dennis ya. You can check this out. 30 minutes after my graduations, I got a call. The person called me and said, "Do you want a job?" I was like, "I'm unemployed for 30 minutes." My name is Dennis and I'm from Indonesia. And now I'm currently working as a design engineer at Blow Molding Technologies, Belfast. I studied foundation in engineering and science at INTU and progressed for bachelor's in aerospace engineering at Queen's University, Belfast. Just like any other teenagers, I was confused what I wanted to do. But I do realize I like to break things down and try to build them up again. That's what basic engineering is. Study abroad based on the university, the course structures and everything. Belfast has a lot of engineering historical backgrounds. Queens understand those engineering cultures.
And studying here gives you the motivations as well. You're in the engineering city. I've never spoken English before I came here. I have no idea how the education system, the culture, the people of especially the UK and Belfast in general. So Into gives me time to settle down on these aspects of my life. The teaching style at Queen's definitely suits me because they're actually practical based. That's my learning style. So they gave you a real life problem and you have to solve it by using the concept you learn in class. I just can't forget how you have like discussion, just like an engineer's going through equations. It's just so cool, and I think it's memories I'll never forget. I came from Jakarta, Indonesia. The capital city is very crowded. Coming to Belfast is really a different experience. You have everything you need. I just couldn't imagine how I felt if I leave Belfast. It's my second home. My advice for future students who are thinking about studying at Queen's, try to do your research very well, understand what you wanted to do. It's about how you wanted to learn things and what you want to learn. Looking back 5 years ago, I was a very different person educationally. I've developed so many skills, so I'm pretty happy about it. Oke, nah itu adalah salah satu gambaran testimoni dari Dennis ya teman-teman ya. So, what I can see is that setiap students yang have potentials ya, Queen's University Belfast selalu support. Bahkan kebanyakan students kita memang yang pilih Queen's karena kita punya program adalah banyak opsi dari placement-nya gitu ya. Karena salah satu mungkin kelebihan untuk kita kuliah ke luar negeri adalah di mana students had a chance untuk bisa mendapatkan peluang pekerjaan di sana teman-teman. So, untuk berkuliah tadi, rata-rata bachelor kita hanya butuh 3 tahun. Bahkan ada opsi placement sebelum mereka menyelesaikan kuliah, ada opsi placement di mana students can do internship. But at the same time, mereka bisa gain pengalaman, experience, and also they can get a salary juga doing their internship di sana. Nah, ini mungkin menjadi salah satu highlight. So, teman-teman yang mungkin have a potential students, we have a partial scholarship up to 7,000. So, it depends tergantung dari jurusan apa yang mereka pilih, gitu ya, program apa, foundations, international year one, ataupun extended IYO, dan tergantung dari nilai setiap students juga, begitu. So, teman-teman, kalau misalkan butuh Zoom consultations, feel free nanti to have a communications with tim Yes di sini. We are more than happy untuk bisa ngebantu teman-teman semua. Seperti itu. Thank you semua. Ya, thank you so much Mas Christian, informasinya terkait dengan Into. Silakan jika ada yang ingin bertanya terkait dengan program Into, program yang pathway untuk ke Queen's University Belfast atau mengenai Queen's University Belfast itu sendiri, silakan bisa chat di Q&A box atau bisa raise hand kalau mau tanya langsung ke Reps. Mungkin kalau dari saya ada sedikit pertanyaan. Tadi informasinya kalau untuk yang IYO Foundation itu IB-nya 22 skornya ya minimal ya. Berarti itu bukan IB diploma ya Mas ya? IB certificate bisa ya? Betul, IB certificate bisa Mas. Oke, great. Mungkin kalau saya ada pertanyaan juga untuk Miss Yurika. Tadi kan ada mention untuk program postgraduate yang bisa terima IELTS 6. Bisa diinformasikan program apa? Boleh Mas Farid, jadi mungkin kalau aku izin screen sharing ya. Ada beberapa subjek yang kita bisa terima dari 6,0. Contoh misalnya kayak aku ingetnya food, jujur food safety kita bisa terima IELTS 6,0. Jadi nanti aku bisa share linknya di sini. Di requirement ini, ya kita masih terima IELTS 6 Mas tuh, masih rendah kan? Masih oke banget. Overall 6,0, minimum 5,5 gitu. Again, kita nggak punya list detail yang gimana, jadi memang harus cek. Cuman yang aku ingat itu mostly itu beberapa yang under Faculty of Medicine, Health, and Life Sciences. Jadi kayak ini, terus misalnya contoh, mungkin kalau aku share di sini ya. Contoh misalnya, aku coba cek di Cancer Medicine, contoh ya Mas ya. Itu memang mostly banyak kan masih 6,5, tapi ada beberapa yang ini 6,5 gitu. Tapi ada beberapa yang tadi kayak food aku masih minta 6,0 gitu. Memang nggak banyak yang terima 6,0, tapi ada beberapa yang kita masih terima 6,0 sih Mas gitu.
Baik, oke, thank you informasinya. Jadi ini juga salah satu informasi bagi teman-teman jika ada student yang memang secara IELTS kurang gitu ya, tapi tetap ingin kuliah di UK, khususnya di QUB atau di Russell Group University, ya ini di Queen's University Belfast ada beberapa program yang memang bisa terima 6,0. Iya. Ini mungkin aku bisa share sih nanti, mungkin aku kirim ke Mas Farid lah ya. Ini brosur kita, di sini memang ada list, memang ini campur sih, campur untuk jurusan anak-anak domestik sama anak internasional. Nanti bisa dicek aja di sini, mungkin mereka ada list buat IELTS-nya. Karena aku pribadi aku juga nggak hafal. Cuman di sini biasanya mereka, iya benar, di sini ada listnya nih Mas. Tuh contoh, tapi ini dia, nah contoh bisnis agri-food 6,0. Terus ya leadership for rural country, sorry, molecular biology ini 6,0 Mas. Gitu. Jadi nanti ini bisa cek, tapi ini brosur 2025 ya, 2025 belum keluar soalnya gitu. Ya, aku izin sharing di chat box ya. Silakan, Miss Yurika. Ya, boleh. Ya, jadi ini untuk menjadi referensi bagi teman-teman Ya. juga untuk list tadi, course list dan informasi program 2020. Ini yang PG brochures. Aku kirimin yang UG juga deh. S1-nya. Baik, untuk teman-teman yang lain, barangkali masih ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oke. Kayaknya sudah tidak ada lagi ini yang ingin ditanyakan. Baik, nggak apa-apa nanti kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan atau ada inquiry yang tiba-tiba ada dari student bisa ditanyakan melalui tim Yes. Nanti kita sampaikan ke tim QB ataupun dari Into untuk pertanyaan inquiry dari teman-teman counselor agents. Baik, mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan lagi untuk session kita kali ini, kita sudahi. Terima kasih untuk Miss Yurika dan Mas Christian untuk webinar session kali ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyempatkan hadir untuk webinar session kali ini. Semoga informasi webinar kali ini sangat menginspirasi ya untuk informasi teman-teman konselor yang berminat studinya untuk ke UK. Oke, kalau begitu terima kasih sekali lagi. Kita tutup sesi webinar kali ini. Selamat siang semuanya. Sampai ketemu lagi di webinar session Yes Education selanjutnya. Terima kasih. Thank you Mas Farid. Terima kasih Thank you, semuanya. Mas. Thank you Thank you juga, Yurika. all. Thank you. Bye. Bye-bye.